Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak ada kepala, yang ada jabatan maupun tidak, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memegang mikrofon, bisa bekerja dengan baik itu kalau ada jari-jari yang bekerja sama. Tadi Pak Gubernur mengatakan beliau mengandalkan telunjuknya. Memang telunjuk ini perlu selagi masih ada bisa dipakai. Selagi telunjuk ini masih bisa dipakai, sekali tunjuk 4 AC muncul. Pakailah. Sekali telunjuk ini bisa menunjuk ini asrama, ini kelas, ini ruang guru, ini guest house, ini ruko, hasilnya untuk operasional pesantren. Jangan nanti setelah Ustaz Abdul Somad Tabligh Akbar ceramah, berdatanganlah jamaah. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Telunjuk masih laku Pak. Mohon maaf, sakit Pak Ustaz. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak, menunggu malaikat maut datang. Jadi saya hari ini amat sangat bersemangat, walaupun belum makan siang, sangat bangga karena ada orang-orang yang punya telunjuk masih bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Pakailah menolong agama Allah, selagi masih bisa dipakai, digunakan. Kata Pak Gubernur tadi, ini mau tunjuk-tunjuk ini zolim apa tidak Pak Ustaz? Ini boleh apa tidak Pak Ustaz? Orang yang merasa teraniaya kena tunjuk, mungkin di dunia naik, darah tinggi naik, kolesterol naik, jantung naik, asam urat naik, tapi insya Allah nanti di akhirat berterima kasih. Karena dengan ditunjuk berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi keperluan, lama-lama menjadi berterima kasih kepada Tuhan, karena berkat itulah menjadi amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Pesantren ini bukan milik pribadi Ustadz Kemas Ali, Ustadz Kemal. Ini adalah pesantren yayasan, ada pengawasnya, ada ketuanya, ada pembinanya. Ini perlu saya jelaskan berulang kali supaya masyarakat, karena sekarang masalahnya bukan masyarakat ini tidak mau membantu, tidak mau menolong, tapi ada krisis kepercayaan. Masalah kita adalah masalah trust, kepercayaan. Kalau ada orang yang trauma dengan preman, tak terlalu masalah. Yang jadi masalah sekarang orang trauma dengan ustadz. Menengok wajah ustadz, inilah yang buat aku trauma nih Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah orang masih percaya dengan Ustadz Kemas Ali. Buktinya masjid ini tanpa ada mobil dicegat di pinggir jalan. Saya kebetulan membawa jamaah dari Kuala Lumpur yang berkunjung, berjalan ke Bumi Lancang Kuning Riau. Saya pun jelaskan, ini kampung halaman saya, ini adalah dan seterusnya. Tak lama setelah itu di tengah jalan, nampaklah orang membawa tangguk, menampung duit 2000 yang dilemparkan supir truk. Mereka bertanya, apa nih, ikan ke? Waktu itu hilang betul harga diri saya Pak Gubernur. Mau dijawab, susah tak dijawab. Saya alih-alihkan lah. Saya bilang itu ada apa sedikit, mungkin ada banjir tadi. Rupanya di Sumatera Selatan itu dilarang, tak boleh. Dia akan menjadi kecelakaan, membiasakan yang tak baik. Artinya memang di Sumatera Selatan tidak ada lagi orang model begitu. Dan di mana-mana saya tabligh akbar tuh biasanya langsung saja dibuatkan kotak-kotak segala macam. Tapi rupanya di Masjid Al-Asmaul Husna tidak berlaku kotak, tapi langsung pakai QRIS BSI. Itu sudah ada di belakang. Minta tolong Pak Panitia bawakan ke depan. Ini saya tengok handphone udah hidup semua. QRIS. Ini insya Allah. Ini masya Allah. Tinggal nanti muncul Bank Syariah Indonesia, langsung diletakkan di depan pintu. Tapi hati-hati juga. Beberapa hari yang lalu ada kejadian diganti QRIS-nya. Stikernya diganti. Tapi orangnya udah ditangkap. Tapi idenya itu pasti yang lain ingin juga. Nanti sebelum masuk masjid dia pasangkan, begitu pasang langsung transfer ke rekening BSI Masjid Al-Asmaul Husna. Setelah itu menetes air mata, haru, sedih. Lalu kemudian kawan pun bertanya, sedih mengenang almarhumah ibu? Tidak. Almarhum ayah? Tidak. Lalu kenapa menangis? Salah ketik.
Angko kebesaran. Rencana mau mengetikkan 5 angko 100.000, terketik 6 sejuta jadinya. Andai masyarakat ini punya tabungan 100 juta, amin. Yang terkirimkan 1 juta untuk Masjid Asmaul Husna, terkirim 1 juta, lalu kemudian malam itu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, meninggal dunia. Yang dibawa mati yang 100 juta di bank itu atau yang 1 juta ini? Yang 1 juta inilah yang dibawa. Adapun yang 99 juta tinggal di bank, diambil istri dan dia pun akan diambil brownies, berondong manis. Saya berani ngomong gitu karena tak ada ibu-ibu. Yang kita bawa inilah yang kita kirimkan ini. Makanya bapak-bapak nanti yang kebetulan ditunjuk, kalau master plan-nya udah siap, tunjuk ini buat asrama, ini buat kelas, itu kesempatan luar biasa. Ini untuk menyiapkan mental bapak sekalian. Yang sakit jantung kuat dulu dia, insya Allah. Kenapa demikian? Karena rumah yang kita tinggalkan dijual anak cucu menantu, habis diambil ahli waris, cincin emas, gelang, rantai, habis semuanya. Yang kekal abadi kelas sampai hari kiamat. Ini pondok pesantren wakaf. Wakaf itu tak mungkin dihibahkan, tak mungkin dibagikan ke ahli waris, tak mungkin diwariskan. Lalu apa untungnya untuk Ustadz Kemas Ali? Apa untungnya untuk Mas Furah? Apa untungnya untuk Ustadz Habib Mahdi bin Syihab? Apa untungnya untuk Ustadz Abdul Somad? Kata orang Melayu, menumpang tuah. Yang bertuah nih orang Sumatera Selatan, yang bertuah nih orang Oki, yang bertuah ini orang Palembang. Tapi Ustadz Abdul Somad menumpang tuah, sedikit banyak mengalirlah Al-Fatihah yang mereka kirimkan. Berdoa mereka di masjid itu pada khatam Quran 30 juz, wisuda, tablik akbar, sedikit banyak mengalir ke makam kita. Itulah yang kita harapkan dalam hidup yang singkat ini. Gimana? Udah habis 7 menit. Ustaz Somad minta kultum 7 menit memotivasi jamaah. Ini sudah baik, tinggal lagi kita ingin yang lebih baik. Inilah yang akan menolong kita. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari tamak, bersih dari hasad, bersih dari rakus, bersih dari bakhil, bersih dari kikir, lalu kemudian dia bisa menyisakan sebagiannya. Itulah yang menolong dia di hadapan Allah. Saya ucapkan tahniah, selamat untuk bapak-bapak yang sudah membagi, bagi yang belum dibukakan Allah pintu rezeki dan pintu hidayah insyaallah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.